Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV ini. Teman-teman, saya hari ini mau memberitahukan perkembangan penyidikan yang terjadi di dalam kasus investasi bodong, teman-teman ya. Jadi banyak orang berbicara katanya LQ ini nggak berhasil, nggak bisa mendampingi agar supaya bos-bos investasi bodong itu dijerat. Tapi hari ini terbukti kebalikannya, teman-teman ya. Karena hari ini saya mendapatkan surat ya, bukan hari ini sih, udah dari kemarin, tapi belum sempat aja saya bikin konten, teman-teman ya. Jadi dalam minggu ini aja sudah ada kurang lebih 15 tersangka, teman-teman ya, yang ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Jadi saya mau memberikan apresiasi kepada Mabes Polri, terutama dengan bergantinya Dirtipidexus yang tadinya Wisnu Hermawan, yang kami duga ada penyelewengan, namun setelah diganti dengan Dirtipidexus baru, yaitu Pak Hasegaf di situ ya, ternyata semuanya berjalan dengan lancar dan Mabes Polri makin garang, teman-teman ya. Saya mau kasih lihat, tadi kan di awal tuh sudah ada ya kopi suratnya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini bukan hoax, bukan hoax, dan ini bukti nyata bahwa LQ Indonesia Law Firm selalu berhasil di dalam setiap laporan polisi yang dibikinnya, berhasil untuk membuat terlapor menjadi tersangka ya. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung memang penyidik itu bisa nggak memeriksa saksi-saksi ya, dan pengumpulan alat bukti dan lain-lain, teman-teman ya. Jadi ini kita lihat di sini 26 November ya, kami mendapatkan surat dari dari Mabes Polri ya, pemberitahuan penetapan tersangka di sini ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah laporan polisi yang dilaporkan oleh LQ Indonesia Law Firm. Ini adalah penetapan naik status tersangka Muhammad Ansori di sini, teman-teman ya. Jadi mereka ini banyak terlapor ya, antara lain Andreas Andrianto, Irwan Saiful, Yakob, Dedi Irwan, Reza Syahrani, Ibrahim di sini, Muhammad Ansori, Lauswanhi, Alwin Aliwarga, Ferdi Iwan, Arga Rizkian ya, dan kawan-kawan di sini dibilang banyak ya. Sehingga para korban ini mengalami kerugian, teman-teman ya. Agar supaya teman-teman tahu kerugian yang dialami, ini kasus Net 89 ya, atau PT SMI ya. Ini total kerugiannya ini 908 miliar rupiah ya, 908 miliar, teman-teman ya. Jadi ini kasus yang salah satunya ditanganin oleh LQ Indonesia Law Firm, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, kalau dibilang LQ nanganin kasus-kasus teri, tidak, teman-teman ya. Kita nanganin kasus-kasus besar di sini. Ini 908 miliar dan diborong semua, belasan tersangka ini dijadikan tersangka, teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat buktinya. Pemberitahuan penetapan tersangka juga ini ya, di surat setelahnya ini Andreas Andrianto sama Lauswanhi. Dia adalah direktur sama komisarisnya, teman-teman ya. Selain dari Net 89, teman-teman ya, kita juga mau mengucapkan terima kasih atas penanganan kasus Millionaire Prime ya, robot trading Millionaire Prime, teman-teman. Itu minggu ini kami juga menerima surat penetapan tersangka ya. Jadi sudah ditetapkan tersangka, ada kurang lebih 3 orang tersangka, teman-teman di situ, yang dijadikan tersangka oleh Mabes Polri dan juga dari Dirtipidexus di sini, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Dirtipidexus ini bekerja maksimal membereskan kasus-kasus yang tidak selesai di zaman sebelumnya ya, di mana ada Jenderal Dirtipidexus sebelumnya itu, teman-teman, yang saya curigai ada sesuatu, tapi sekarang ini terbukti bahwa Polri makin presisi ya,
Polri makin baik di situ teman-teman ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada bukti-bukti seperti ini teman-teman. Kasus-kasus yang mandek di zaman sebelumnya itu ketika berganti dengan Helvi Assegaf langsung jalan di situ. Itu sesuai dengan apa yang saya beritakan di video saya sebelumnya, bahwa ada dugaan Jenderal Polri yang menghambat ya, bahkan menjadi backingan dari Andreas Andrianto. Kalau nggak mungkin itu dua orang itu bisa kabur. Andreas Andrianto sama Lo Swin Hee itu kabur ke Kamboja teman-teman ya. Bahkan disinyalir sudah diketahui alamatnya di mana, tapi tidak mau ditangkap oleh Mabes Polri teman-teman ya, oleh Dirtipitexus sebelumnya. Tapi dengan adanya Dirtipitexus yang baru di sini teman-teman ya, mereka bergerak cepat. Bahkan bukan hanya itu, mereka lakukan penyitaan aset-aset ya, banyak aset-aset baru yang disita, dan juga mereka berhasil menangkap juga anak dari Andreas Andrianto, anak dari pemilik PT SMI ini teman-teman ya. Itu berhasil ditangkap ya, sehingga nantinya akan memudahkan karena kemungkinan besar anaknya lah yang mengurus ya urusan hukum dari orang tuanya ya. Jadi saya melihat adanya ketegasan dari Mabes Polri, dan untuk itu saya mengapresiasi ya. Terima kasih juga Pak Kapolri yang sudah mengatensi aduan saya sehingga diganti Dirtipitexus ya. Saya sudah berulang kali memberikan masukan kepada Bapak Kapolri dan akhirnya didengar ya, dan Kapolda dan Dirtipitexus ini dipindahkan ya. Setelah berpindah beda story, karena Dirtipitexus yang baru tidak ada tanggungan ya. Maksudnya adalah karena baru nggak mungkin disuap sama mereka gitu loh ya. Jadi disinilah teman-teman kita melihat bagaimana Polri ini selalu berusaha memperbaiki dirinya, selalu berusaha mendengarkan dari masyarakat ya. Walaupun teman-teman lihat saya sering teriak-teriak di podcast, itu adalah salah satu cara dan upaya yang kami lakukan agar mendapatkan perhatian dari pemerintah teman-teman ya. Ketika mendapatkan perhatian, mereka jadi lebih mengatensi karena ini sudah zamannya no viral no justice di situ. Tapi pemberitaan atau rilis yang dilakukan oleh media harusnya berimbang ya. Berimbang dalam hal kalau memang kita mau memberitakan keburukan dari instansi, kita juga harus memberitakan kebaikan atau perkembangan atau perubahan yang terjadi di institusi tersebut gitu loh. Jadi nggak bisa serta-merta kita setiap hari keluarin berita jelek di situ ya. Karena kenapa? Karena institusi Polri itu bukan musuh kita ya. Mau nggak mau hukum menyatakan bahwa mereka adalah pelindung, pengayom ya, dan pelayan masyarakat teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa lapor pidana ke institusi lain kecuali ke kepolisian teman-teman ya. Jadi saya berterima kasih atas kerjasama yang baik antara LQ Indonesia Law Firm dengan Mabes Polri teman-teman ya. Jadi asal supaya teman-teman tahu bahwa LQ Indonesia Law Firm tidak hanya menangani kasus ecek-ecek teman-teman ya. Jadi kalau dibilang Alvin Lim pansos tanganin Agus di situ ya, karena dia nggak ada kasus lain, nggak ada kerjaan, salah. Ini kasus 900 miliar dalam waktu dekat saya akan menangani kasus sejumlah 1,5 triliun teman-teman ya. Dan juga ada beberapa kasus lain seperti Sentra Tama ya, dan Sugi yang jumlah kerugiannya juga besar teman-teman, dan itu juga akan masuk ke LQ Indonesia Law Firm. Jadi teman-teman, anggapan bahwa LQ Indonesia Law Firm sepi nggak benar ya. Dan walaupun saya sakit, saya masih mengawasi dan kadang-kadang terjun langsung juga ke tempat kalau memang keadaan saya sedang baik teman-teman ya. Tapi seringkali saya bahkan datang dengan kursi roda. Kenapa? Karena komitmen saya untuk membela masyarakat teman-teman ya, membela klien yang memberikan kuasa kepada saya. Karena kalau tidak berikan kuasa, saya nggak bisa bantu, saya nggak bisa urus. Jadi teman-teman bisa lihat LQ Indonesia Law Firm ini ahlinya pidana. Jadi kalau dibilang saya nggak mampu memenjarakan orang, saya nggak mampu mentersangkakan orang, ya kan, cek lagi
data kamu dari mana? Coba dong kamu tanya Polda sama Mabes, sudah berapa banyak orang yang saya penjarakan, ya, sudah berapa banyak orang saya jadikan tersangka, ya, bahkan kelas kakap, teman-teman, ya, seperti salah satunya adalah Direktur Utama Allianz, itu saya sempat laporin polisi dan jadi tersangka, ya, sehingga mereka bayar, habis mereka bayar, di situ teman-teman baru dicabut laporan polisinya, ya. Selain itu juga ada Direktur Utama salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, ya. Itu saya polisikan dan jadi tersangka sampai udah keluar surat kuning dan surat merah, surat penangkapan dan surat penahanan. Langsung dia di situ menghubungi saya dan minta saya cabut dan bersedia memberikan ganti rugi, ya. Itu kasus 10 juta, saya dapat ganti rugi 1,4 miliar, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, LQ Indonesia Law Firm ini punya strategi, dan di dalam kasus-kasus besar tersebut, contoh yang di RUT perusahaan otomotif itu sampai ketua komisi 3 saat itu turun langsung, ya, berusaha mengintervensi situ, berusaha mengintervensi, ketemu sama Kejari, ya, tapi orang itu sekarang sudah almarhum, jadi kita nggak usah terlalu banyak bicara tentang dirinya, teman-teman, ya. Dan juga selain kasus-kasus itu, teman-teman juga bisa lihat status Millennium, kasus Millennium contoh, ya, itu dia nggak mau bayar ganti rugi, saya jeblosin sampai kena pidana, hukuman, ya, teman-teman. Jadi kalau dibilang LQ Indonesia Law Firm itu tidak mengerti pidana atau kita tidak tahu unsur-unsur dan alat bukti, ya kan, kalian salah. Kita ini mungkin bisa dibilang the best law firm company yang, ya, yang berspesialis atau memiliki kekhususan di pidana. Maksudnya kekhususan adalah kita sangat excellent di situ, teman-teman, ya. Kasus yang kita tangani naik. Kasus yang sidang sama kita, kalau kita menanganin terlapor itu di persidangan bisa lepas. Kasus yang kita tanganin kalau kita menanganin apalagi pencemaran nama baik, ya, teman-teman, ya, itu udah makanan sehari-hari. Coba Anda bayangin, orang-orang lain biasa cuma ngurus. Ini saya menjalani langsung prosesnya, BAP dan tetek bengek itu sampai 200 lebih laporan. Jadi otomatis saya sudah sangat paham, ya, istilahnya itu katam, ya, sudah sangat katam dengan kasus-kasus pencemaran nama baik, teman-teman. Jadi ini adalah hal yang patut menjadi pertimbangan bagi teman-teman. Makanya kalau cari lawyer pidana, jangan ke Paris, teman-teman, ya. Paris itu nggak ngerti pidana, teman-teman. Paris huruf depannya aja P. Nah, dia jagonya tuh PKPU dan pilot, ya. Nah, kalau mau bangkrutin siapa, nah, sewa dia tuh, paling jago dia bikin orang sengsara, ya. Kalau kenapa saya bilang paling jago bikin orang sengsara? Karena kalau perusahaannya dipilotkan, banyak yang sengsara, teman-teman. Terutama pegawai-pegawai perusahaannya. Namanya dipilotkan, di situ kan dipecat semua lah itu karyawan. Terus besoknya dia mau makan apa, kerja di mana, kelangsungan hidupnya akan stop di saat itu juga, teman-teman, ya. Juga dengan pilotnya sebuah perusahaan, maka pendapatan untuk pajak juga stop, teman-teman, ya. Dengan stopnya perusahaan, tutupnya sebuah perusahaan, maka peran perusahaan itu terhadap GDP itu akan menurun, sehingga apa, memberikan dampak buruk ke ekonomi, ya, ke perekonomian. Nah, inilah peran-peran oknum-oknum pengacara yang, ya, kerjanya ini menyusahkan rakyat, teman-teman, ya. Jadi asal teman-teman tahu di situ, makanya saya jarang menangani kasus PKPU atau kepilotan. Biasanya yang saya tanganin, yang saya bela justru orang yang berusaha dipilotkan situ, teman-teman, ya. Teman-teman, kita melihat di sini bagaimana perkembangan di Polri yang makin lama makin baik, teman-teman, ya. Bisa dibilang Kapolri yang sekarang, Listio Sigit ini, ya, walaupun banyak kecaman dan banyak orang bertanya kenapa kok dia lama nggak diturun-turunin, ya. Tentu saja karena pastinya, ya, Presiden puas dengan dia. Karena untuk menurunkan dan menaikkan Presiden itu wewenang dari Presiden, ya. Kalau Presiden baik Jokowi maupun Prabowo tidak merasa nyaman dengan Bapak Listio Sigit, sudah pasti
diganti, dicopot situ teman-teman ya. Tapi saya melihat dan saya akui langsung bahwa beliau itu satu-satunya Kapolri yang mau membalas WA saya. Satu-satunya Kapolri yang selalu responsif dan membuka jalan untuk saya ini menyampaikan aspirasi teman-teman ya. Jarang loh ada Kapolri yang seperti itu. Anda bisa bayangkan berapa Polda di bawahnya, berapa Polres di bawahnya, berapa Polsek di bawahnya. Kalau dia balasin setiap orang seperti itu yang WA ke dia, ya kan, betapa sibuknya beliau. Ya, ini kita harus perhatikan dan ini kita harus apresiasi, teman-teman ya. Saya bilang dari kejujuran hati saya, karena apa yang terjadi ya beliau memang balas WA saya di situ ya. Bukan hoax, bukan fitnah di sini, teman-teman ya. Dan disinilah kita belajar bahwa Listio Sigit adalah pemimpin yang baik ya. Pemimpin yang baik. Benar institusinya banyak oknum di situ, benar institusinya banyak orang yang nggak benar juga di situ ya, polisi-polisi yang mungkin menjadi oknum membela atau dia menjaga, melindungi penjahat di situ teman-teman. Tapi itu adalah oknum ya, dan jumlah oknum itu lebih dikit daripada jumlah anggota Polri teman-teman ya, karena anggota Polri itu ratusan ribu orang ya. Sedangkan oknum-oknum yang seperti Ferdy Sambo, seperti Teddy Minahasa itu hanya segelintir teman-teman ya. Jadi saya belajar untuk tidak cepat-cepat atau buru-buru menghakimi institusi kepolisian ya. Saya akan lihat apakah ini adalah perbuatan oknum ataukah ini memang sistematik di situ. Kalau memang ini perbuatan oknum, kita harus berikan waktu dan kesempatan kepada pimpinan Polri untuk apa? Untuk memperbaiki diri mereka sendiri di situ teman-teman ya. Karena tidak ada yang paling mampu kecuali pemimpin mereka membersihkan oknum dari dalam teman-teman ya. Gak bisa dari luar itu. Karena ketika kita menggunakan kekerasan atau kekuatan pribadi kita melawan sebuah institusi, kita tidak akan menang teman-teman ya. Apalagi institusi aparat penegak hukum itu. Jadi makanya tidak heran banyak orang, terutama banyak lawyer yang takut berhadapan dengan kepolisian. Salah satunya si Paris itu ya teman-teman ya. Paris itu dia butuh banget. Kalau ke polisi itu dia butuh banget di situ ya untuk kasus-kasus dia. Makanya kalau disuruh berposisi menantang atau melawan pihak Polri, dia mundur teratur teman-teman ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana teman-teman ya, tidak banyak lawyer-lawyer yang komit, tidak banyak lawyer-lawyer yang berani bersaingan atau berseberangan dengan oknum. Dan lebih parah lagi, banyak lawyer-lawyer yang tidak komitmen, tidak confident ya. Ketika dia menghadapi sesuatu yang besar, tiba-tiba dia mundur. Ketika menghadapi lawan yang raksasa, dia mundur di situ teman-teman ya. Kita bisa lihatlah di kasus Novi dan Agus, berapa banyak jumlah lawyer yang mundur dari timnya Agus, berapa banyak juga jumlah lawyer yang mundur dari timnya Novi di situ teman-teman ya. Dan mereka secepat itu dia merubah pikiran. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari ya, ada yang bahkan ketika sudah lagi mediasi walk out di situ teman-teman. Jadi kita lihat di sinilah bagaimana lawyer itu juga harus jeli ya. Jeli mencari klien, jeli memilih klien, jeli berstrategi teman-teman, bukan hanya kekuatan pikiran ya dan kemampuan untuk mengetahui hukum pidana teman-teman atau hukum ya, tapi juga strategi untuk bagaimana kita beracara ya, bagaimana probing ya, bagaimana kita bisa menyerang pihak lawan, bagaimana kita bisa nge-move atau bikin down pihak lawan. Itu adalah bagian dari strategi yang diberikan menjadi hak pengacara untuk melakukan hal tersebut teman-teman ya. Jadi tanpa melakukan hal tersebut maka pengacara itu akan sulit menang ya. Dan pengacara itu mempunyai hak untuk mencari informasi teman-teman ya. Camkan itu, baca pasal 17 Undang-Undang Advokat ya. Salah satu cara mencari informasi adalah bertanya, mengirim surat, mengirim somasi, dan beberapa hal lainnya teman-teman ya. Jadi mencari informasi itu pastinya bukan di pengadilan, mencari informasi juga di luar ya.
Jadi memeriksa saksi, kita juga mencari fakta di lapangan, ya. Juga kita coba mencari keterangan dari pihak lawan, ya kan? Karena kita juga harus tahu dong, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hoak, mana yang praduga, mana yang kebenarannya. Makanya kita tanya di situ teman-teman. Tapi teman-teman biarin aja. Kadang ada orang yang nggak ngerti dan nggak paham hukum, ya. Karena kenapa? Ya dia orang awam, tapi sering dia bicara hukum seolah-olah dia ahli hukumnya, master, ya. Orang nggak pernah nanganin hukum, sekalinya nanganin hukum dia bilang, oh ini sudah pasti terbukti unsurnya. Kan lucu. Tiba-tiba baru dilaporin, oh ini udah tersangka, udah periksa saksi ahli. Itu kan lucu teman-teman. Kenapa saya bilang lucu? Karena teman-teman, ya, tahapan laporan polisi itu tuh pertama kita bikin laporan. Habis itu masuk dulu ke Mindik. Dari masuk ke Mindik, masuk ke penyidik. Dari penyidik dikeluarkanlah surat lidik di situ, ya. Nah, surat lidik ini barulah dia periksa saksi pelapor. Ya, hari ini si Novi baru bicara, dia baru diperiksa sebagai saksi pelapor, ya. Kan lucu. Kalau baru diperiksa saksi pelapor tapi banyak yang menggaungkan, ya, terutama buzzer-buzzernya dia bilang bahwa saya sudah tersangka, ya kan? Ada yang bilang malah sudah periksa saksi ahli. Mana ada? Periksa dulu pelapor di situ, habis itu periksa saksi fakta dulu, ya. Habis itu polisi akan memeriksa saksi tambahan lainnya yang menurut dia perlu, ya toh. Nah, disitulah baru diperiksa ahli situ. Dan ini keperiksa ahli ini gak cepat teman-teman, ya. Paling cepat 1-2 bulan. Karena kenapa? Nggak mungkin habis periksa si A, penyidik besoknya periksa si B, besoknya periksa si C. Dia itu penyidik itu punya workload, ya. Jadi kalau hari ini dia periksa si A, paling cepat minggu depan atau 2 minggu lagi dia periksa saksi lain, teman-teman. Karena dia juga harus bagi tugas dengan laporan polisi lain. Kecuali laporan polisi tersebut diatensi atau mempunyai tingkat urgensi yang tinggi di situ, teman-teman, ya. Jadi kita maklum aja lah kalau orang nggak ngerti hukum, ya. Istilahnya blow on lah, kalau nggak ngerti hukum kan blow on, ya, gitu loh. Harusnya dia paham tapi dia abai, ya, dia nggak mau belajar, dia tidak mau mengerti, ya, dia cuma pakai asumsi dia. Jadi siapapun lawan dia kalah dah, udah gitu kan. Presiden juga kalau ngomong sama dia kalah juga lah itu mah, ya. Karena kenapa? Dia berasa punya buzzer-buzzer, ya, masyarakat membela dia padahal dia tidak tahu apa yang dia ngomong itu diketawain sama orang-orang yang ngerti hukum, ya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ada beberapa kasus lain yang masih pending dan menjadi prioritas juga bagi Mabes untuk menyelesaikannya, ya. Salah satunya adalah Narada Minapadi, ya. Itu akan menjadi PR saya untuk menyelesaikan selanjutnya, teman-teman, ya. Teman-teman bisa lihat kalau Hotman Paris merasa dirinya kaya, ya. Dia katanya dapat uang gede, dia nanyakan bagaimana saya bisa dapat uang dari law firm, ya kan. Kita biasanya cas 15% sukses fee, teman-teman. Anda bayangkan kalau laporan polisi 930 miliar, kurang lebih hampir 1 triliun, maka lawyer fee yang saya dapatkan 100 miliar ke atas, teman-teman, ya. Jadi jangan ngomong 500 miliar itu 5 kasus juga beres sama kita, ya, teman-teman, ya. Tapi nggak perlulah kita punya uang atau kita punya aset kita pamer-pamerin, ya. Kalau mau pamer prestasi, Hotman. Beranikah Anda berdebat dengan saya di depan TV? Ayo, ya kan? Kalau berani, saya siap nih, gitu loh. Kalau pamer-pamer uang, show off di depan masyarakat yang sekarang lagi kesulitan, saya rasa itu bukan etika yang bagus yang dilontarkan oleh seorang pengacara. Kita harus pamer ilmu, kita harus pamer kecerdasan, bukan kita pamer duit, bos, ya. Oke. Terima kasih, teman-teman. Sekali lagi apresiasi kepada Kapolri, Kabar Eskrim, Karawasidik, beserta Dirtipideksus yang baru, ya, Helvi Assegaf, ya, yang sudah berhasil menahan dan menjadikan tersangka nih belasan orang yang merugikan masyarakat umum, teman-teman, ya. Marilah kita bantu
masyarakat, kita bersinergi antara lawyer dan kepolisian, sebagaimana kita adalah dua bagian dari 4 pilar penegakan hukum di Indonesia. Ya, jangan biarkan oknum-oknum luar memecah belah dan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.